Belum ada ya? Oh, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da isya musalla abadan syakura yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, yang menjadi suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya. Beliau adalah baginda yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, mentaati segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau dan oleh Allah diselamatkan pada hari kiamat dari azab Allah pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh atau orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita. Kita doakan mereka, semoga mereka selama berada di alam kubur sampai tibanya hari kiamat selalu ada dalam curahan limpahan rahmat kasih sayang Allah, berada dalam maghfirahnya Allah, berada dalam ridhonya Allah. Semoga alam kuburnya oleh Allah diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan dari taman-taman sorga. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
رب اغفر لنا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافع يوم الحساب صلاة تنصر بها حبيب محمد رزق شهاب صلاة تنصر بها حبيب محمد رزق شهاب وما معه من العيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافع يوم الحساب صلاة تنصر بها حبيب رزق شهاب صلاة تنصر بها حبيب رزق شهاب وما معه من العيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافع يوم الحساب صلاة تنصر بها حبيب رزق شهاب صلاة تنصر بها حبيب رزق شهاب وما معه من العيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmat diberikan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah pada malam ini dengan sababia berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada malam ini kita dapat kembali menjalankan kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu thalabul ilmi, duduk di majelis ilmu. Di samping juga kita niat silaturahim untuk memperkokoh, mempererat ukhuwah Islamiyah, juga niat memakmurkan musholla atau masjid, niat memakmurkan majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah pada malam ini mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dengan ilmu ini kita bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di alam akhirat kita oleh Allah dijadikan sebagai ashabul jannah, sebagai para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya orang yang bertakwa selain yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian juga mereka beriman kepada kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, dan mereka beriman atau meyakini terhadap adanya kehidupan yang kekal abadi di alam akhirat nanti. Juga adalah termasuk dari tanda-tandanya orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim linusrati dinillah wa liiqamatil haqq. Juga mereka berjihad atau berjuang di jalan Allah untuk menolong, untuk membela, untuk mensyiarkan, untuk mempertahankan agama Allah di muka bumi. Termasuk bagian daripada menolong, membela, untuk mensyiarkan dan mempertahankan agama Allah di muka bumi adalah dengan meramaikan majlis-majlis ilmu. Juga mereka berjuang di jalan Allah untuk menegakkan yang hak, menegakkan kebenaran. Bahkan kalau kita lihat sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan Imam Al-Hakim, di mana dalam hadis tersebut baginda kita yang mulia, panutan kita, kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqq inda sultanin jair. Kata beliau dalam hadis ini, afdalul jihad, jihad yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling besar adalah kalimatu haqqin, menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang jolim.
Jadi siapapun orang yang beriman apabila mampu menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah di hadapan penguasa yang zalim, maka berarti ia telah melakukan jihad yang paling afdol. Tidak semua orang mempunyai kekuatan, tidak semua orang mempunyai keberanian untuk menyampaikan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Maka ketika ada seorang hamba Allah mempunyai keberanian untuk menyampaikan yang hak di hadapan para penguasa zalim, itu adalah merupakan anugerah Allah kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan yang hak. Jadi kebenaran, perkara yang hak ini wajib kita sampaikan kepada siapapun. Karena apabila kebenaran tidak disampaikan, apabila yang hak disembunyikan, maka tentu dikhawatirkan nanti yang muncul bukan kebenaran, yang muncul bukan yang hak, tapi yang muncul adalah kebatilan, kedzaliman di mana-mana. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam hadis yang lainnya beliau bersabda, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak, sampaikan yang hak walaupun pahit. Bahkan dalam hadis yang lainnya juga beliau bersabda, hatta mata tari'una an dzikril fajir udhkuruhu bima fihi hatta yahjarahun nas. Kata beliau dalam hadis ini, sampai kapan kamu takut dari menyampaikan, dari menceritakan, dari membicarakan orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat munkar. Udhkuruhu bima fihi, sebutkan ia dengan apa yang ada padanya, hatta yahjarahun nas, agar manusia mewaspadainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Nabi, apabila kita mampu menyampaikan yang hak, mampu menyampaikan kebenaran, itu artinya kita telah melakukan jihad yang paling afdol. Dalam Al-Quran juga kita diperintahkan oleh Allah untuk beramar ma'ruf dan nahi anil munkar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ketiga Ali Imran juz yang keempat ayat 104, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, ini lamnya disebut lam amar. Takun ini fi'il mudhari dijajamkan oleh lam amar. Alamat jajamnya sukun di akhir kalimat. Jadi wal takun, dan hendaklah ada. Ini perintah Allah. Kata Allah, dan hendaklah ada. Harus ada. Opo ummatun, segolongan umat. Harus ada segolongan umat, harus ada sekelompok umat manusia. Minkum, di antara kalian, kata Allah. Yad'una, mereka senantiasa mengajak. Ilal khairi, kepada kebaikan. Wa ya'muruna, dan mereka menyeru, memerintahkan. Bil ma'ruf, terhadap yang ma'ruf. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna, dan mereka mencegah anil munkar, dari perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Jadi setiap kita sebagai orang-orang yang beriman bukan hanya diwajibkan mengerjakan sholat, bukan hanya diwajibkan mengeluarkan zakat, bukan hanya diwajibkan menunaikan ibadah haji, juga bukan hanya diwajibkan melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi juga orang-orang yang beriman diwajibkan, diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah dalam penegakan amar ma'ruf nahi anil munkar. Sebab apabila amar ma'ruf nahi anil munkar tidak ditegakkan, tidak dilaksanakan, ditinggalkan, khawatir hal ini akan mengundang turunnya azab Allah. Sebagaimana Allah juga berfirman, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian terhadap suatu fitnah, malapetaka, bencana, azab, di mana azab itu, malapetaka itu, bencana itu, fitnah itu tidak hanya akan menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian, akan tetapi orang-orang yang tidak melakukan perbuatan zalim pun akan terkena malapetaka tersebut, akan terkena bencana tersebut, akan terkena azab tersebut. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, kata Allah, annallaha, bahwasanya Allah syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Ayat ini adalah merupakan peringatan dari Allah kepada setiap kita orang-orang yang beriman kepada Allah, bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh membiarkan kemaksiatan, kemunkaran, kejoliman merajalela. Orang-orang beriman harus mempunyai kepedulian untuk mencegah terjadinya kemunkaran, untuk mencegah terjadinya kemaksiatan, kejoliman. Karena dalam ayat ini kata Allah, apabila kemaksiatan merajalela di mana-mana, perbuatan-perbuatan dosa dikerjakan oleh umat manusia secara terang-terangan, bahkan mereka bangga melakukan perbuatan dosa dan mereka merasa tidak melakukan perbuatan dosa, mereka tidak merasa melakukan kesalahan, mereka lakukan perbuatan dosa dengan bangga. Apabila kemaksiatan dibiarkan, kejoliman dibiarkan, kemunkaran dibiarkan, umat Islam tidak mempunyai kepedulian untuk mencegah kejoliman tersebut, untuk mencegah kemunkaran tersebut, untuk mencegah kemaksiatan tersebut, maka ini dapat mengundang turunnya azab Allah. Apabila Allah sudah menurunkan azabnya berupa malapetaka, bencana, gempa bumi dan sebagainya, maka semuanya akan kebagian. Orang-orang yang tidak melakukan maksiat pun akan kebagian. Orang-orang yang tidak melakukan perbuatan munkar pun akan kebagian. Orang-orang yang tidak melakukan perbuatan zalim pun akan kebagian. Semuanya akan kebagian rata. Jadi malapetaka itu, bencana itu, azab itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat munkar saja, tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat maksiat saja, melainkan orang-orang yang tidak berbuat dosa pun, tidak berbuat zalim pun, tidak berbuat munkar pun, tidak berbuat maksiat pun, mereka kebagian. Para jamaah, ini apabila kita tidak mempunyai kepedulian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lihat sebuah keterangan yang terdapat di dalam kitab Hilyatul Auliya. Terdapat sebuah hadis di mana dalam hadis itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Sinfani minan nas, ija saluhan nas, wa ija fasadan nas.
Sinpani ada dua golongan. Jadi sinpani ini isim tasniyah, kalimat isim yang menunjukkan makna dua. Isim mufradnya sinpun. Sinpun itu artinya satu golongan. Kalau dua golongan sinpani. Sinpani ada dua golongan. Minan nas, dari manusia. Dari golongan manusia, bukan dari golongan jin. Ija apabila soluha, dua golongan tersebut baik. Jadi soluha, sod, lam, ha kecil, alif, pakai alif. Haknya panjang, matobi'i, satu alif, dua harkat. Soluha itu alifnya alif tasniyah. Alif menunjukkan makna dua. Karena sebelumnya terdapat kalimat sinpani, dua golongan. Jadi sinpani ada dua golongan. Ija soluha, apabila dua golongan tersebut baik. Soluh an-nas, maka akan menjadi baik pula lah kehidupan umat manusia. Baik kehidupan umat manusia dalam berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan umat manusia akan menjadi baik apabila yang dua golongan tersebut baik. Apabila yang dua golongan tersebut benar. Apabila yang dua golongan tersebut jujur. Apabila yang dua golongan tersebut selalu konsisten komitmen untuk tetap menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Apabila dua golongan tersebut tidak melakukan kejoliman, maka akan menjadi baik pula lah kehidupan umat manusia. Akan tetapi sebaliknya, kata beliau, wa ija pasada. Pasada, dalnya panjang juga pakai alif tasniyah. Wa ija, dan apabila pasada, rusak dua golongan tersebut. Jolim dua golongan tersebut. Tidak jujur dua golongan tersebut, rusak. Bisa rusak akidahnya, bisa rusak keimanannya, bisa rusak pola pikirnya, bisa rusak pemahamannya. Wa ija pasada, dan apabila rusak dua golongan tersebut, dan apabila dua golongan tersebut rusak, kata Nabi, pasadan nas, maka akan menjadi rusak pula lah kehidupan umat manusia. Akan terjadi kekacauan di mana-mana. Akan terjadi pertumpahan darah. Manusia akan seperti serigala memangsa kambing. Akan saling menghisap darah. Terjadi pembunuhan di mana-mana apabila yang dua golongan tersebut rusak. Siapakah mereka dua golongan tersebut yang dimaksud dalam hadis ini? Kata Rasulullah, al-ulama'u wal umara'u. Dua golongan tersebut adalah ulama dan penguasa atau umara. Jadi kalau dua golongan ini baik, ulamanya baik, penguasanya baik, ulamanya jujur, penguasanya jujur, ulamanya lurus, penguasanya juga lurus, ulamanya tidak sesat, demikian pula penguasanya. Baik ulamanya maupun penguasanya sama-sama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Baik ulamanya maupun penguasanya sama-sama mencegah kemunkaran, mencegah kejoliman, menegakkan kebenaran dan keadilan. Apabila ulama dan penguasa ini baik, maka saluhan nas, kata Nabi, kehidupan umat manusia akan menjadi baik. Tapi apabila yang terjadi sebalik, umpamanya ulamanya juga penguasanya tidak baik, tidak benar, tidak lurus, ulamanya, penguasanya apabila mereka umpamanya jolim, tidak mau menegakkan kebenaran dan keadilan, justru malah yang terjadi sebaliknya. Misalnya justru
malah kebenaran dianggap salah, kebatilan dianggap benar. Yang menegakkan kebenaran dianggap salah, yang menegakkan kebenaran tidak didukung. Justru yang didukung adalah kemunkaran, kejoliman. Apabila ulama dan penguasanya rusak, maka fasad dan nas, kata Nabi, akan menjadi rusak pula lah kehidupan umat manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama, kalau kita melihat, merujuk, mereferensi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Iman Al-Uqaili, bahwa di mana dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan kepada kita, al ulama'u umana'ur rusul, malam yukhalitu sultan wa yudahilud dunya, fa ijahalatus sultan wa dakhalud dunya faqad khanur rusula fahjaruhum. Kata Nabi dalam hadis ini, ulama itu adalah kepercayaan para rasul. Selagi mereka tidak bersatu dengan para penguasa dan tidak memilih kesenangan dunia. Akan tetapi apabila mereka bersatu dengan para penguasa yang zalim dan memilih kesenangan dunia, memilih jabatan, memilih kekayaan, memilih harta, dengan mengorbankan agama, dengan mengorbankan kebenaran, dengan mengorbankan keadilan, dengan berlaku zalim, maka kata Nabi, faqad khanur rusula, sungguh mereka telah berkhianat kepada para rasul. Fahjaruhum, kata Nabi, maka oleh karena itu waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya ciri-ciri baik ulama yang lurus maupun ulama yang sesat itu biasanya masing-masing mempunyai ciri. Salah satu di antara ciri yang paling menonjol bagi ulama yang lurus, biasanya ulama yang lurus ini dibenci oleh orang-orang kafir, dibenci oleh orang-orang munafik, dibenci oleh orang-orang yang pahamnya komunis, dibenci oleh orang-orang yang pahamnya liberal, dibenci oleh orang-orang yang pahamnya relativisme, yang pahamnya skeptisisme, yang pahamnya agnostisisme, yang pahamnya ateisme, yang pahamnya pluralisme, yang pahamnya sekularisme, yang pahamnya materialisme, yang pahamnya rasionalisme. Biasanya ulama yang lurus, ulama yang baik, ulama yang istiqomah, yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ulama yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan, biasanya dibenci oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena bagi orang-orang kafir, bagi musuh-musuh Allah, bagi orang-orang yang benci terhadap Islam, ulama-ulama yang lurus ini menjadi penghalang besar buat mereka. Karena mereka punya program. Di antara program mereka adalah yang pertama, jauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Maka dengan melakukan berbagai macam cara, mereka berusaha, berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Biar umat Islam mengaku dirinya Islam, tapi mereka jauh dari ajaran Islam. Mereka mulai rame-rame meninggalkan sholat. Mereka mulai rame-rame membenci nabinya. Mereka mulai rame-rame membenci keturunan para nabi. Biar mereka ngaku Islam, tapi mereka mulai meninggalkan madis-madis ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan berbagai macam cara mereka akan berusaha, berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Sementara para ulama yang lurus, yang komitmen, konsisten, istiqomah, mereka berjuang mati-matian untuk menegakkan ajaran Islam, untuk mempertahankan ajaran agama Islam.
Maka para ulama yang konsisten, komitmen, istiqomah menegakkan ajaran Islam, ini adalah musuh besar bagi mereka, penghalang besar bagi mereka. Maka bagaimanapun caranya supaya ulama yang lurus-lurus ini semuanya hilang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di antara program mereka adalah mereka berusaha, berupaya untuk menghilangkan kecintaannya kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi seluruh umat Islam di seantero dunia. Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk dari Allah. Al-Quran ini adalah way of life, pandangan hidup. Nah, kalau umat Islam sudah mulai meluntur, mulai sirna, mulai hilang kecintaannya kepada Al-Quran, maka secara otomatis step by step, qalilan pa qalilan, lama-kelamaan, sedikit-sedikit umat Islam akan meninggalkan Al-Quran. Sehingga hukum yang diterapkan juga bukan hukum Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bahwa ciri-cirinya ulama yang lurus, ulama yang baik, ulama yang akan menyelamatkan kita adalah mereka biasanya dibenci oleh orang-orang kafir. Mereka diintimidasi, dikriminalisasi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang jolim, oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang yang anti terhadap ajaran agama Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya ciri-cirinya ulama yang sesat dan menyesatkan umat, ciri-cirinya ulama yang rusak dan membuat kerusakan umat dalam akidahnya, dalam keimanannya, dalam tauhidnya. Biasanya ulama yang sesat dan menyesatkan umat, biasanya mereka dekat dengan orang-orang kafir, dekat dengan orang-orang munafik, dekat dengan orang-orang yang pahamnya komunis, dekat dengan orang-orang yang pahamnya liberal. Dan bahkan orang-orang kafir, orang-orang yang pahamnya komunis, orang-orang yang pahamnya liberal, orang-orang yang anti terhadap Islam, mereka akan mendukung ulama yang sesat ini untuk menghancurkan Islam dari dalam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita lihat Al-Quran surah yang ketiga, Ali Imran, juz yang ketiga, ayat 28. Dalam ayat tersebut sebenarnya sudah sangat amat jelas Allah melarang kepada orang-orang yang beriman untuk berteman akrab dengan orang-orang kafir. Silakan kita berteman, bertetangga, bergaul, tapi seperlunya, jangan terlalu akrab. Apalagi sampai kita berpihak kepada mereka, apalagi kalau sampai kita membantu, mendukung program-program mereka untuk menghancurkan Islam. Khawatir nanti di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah dengan mereka. Dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 28, Allah telah berfirman, la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayat ini diawali dengan la. Itu la-nya disebut la nahyi. La menunjukkan larangan. Jadi dalam ayat ini Allah melarang keras. Segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditentang. Karena apabila kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah, akan tetapi apa yang Allah larang kepada kita, kita langgar, kita tentang,
tentu kita termasuk orang-orang yang telah berbuat durhaka kepada Allah. Bagi orang-orang yang telah berdurhaka kepada Allah, Allah telah mengancam dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 4 ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Kata Allah dalam ayat ini, dan barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, menentang terhadap Allah dan Rasulnya, dan ia melampaui batas dari batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis. Apa kata Allah dalam ayat ini? Yudkhilhu naron, maka niscaya Allah akan memasukkan ia ke dalam kobaran api neraka nanti di alam akhirat. Khalidan fiha, ia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Oleh Allah dijadikan BBAN untuk selama-lamanya, dijadikan bahan bakar api neraka untuk selama-lamanya. Terus dibakar di neraka, hidup tidak, mati tidak, diajukul ajab, supaya mereka dapat merasakan betapa dahsyatnya, betapa panasnya, betapa sakitnya, betapa pedihnya dibakar dengan api neraka. Yudkhilhu naro khalidan fiha, Allah akan memasukkan ia ke dalam kobaran api neraka dan ia kekal di neraka untuk selama-lamanya. Walahu, dan baginya adzabun muhin, di neraka akan mendapatkan azab, siksa muhinun, yang menghinakan. Ini ancaman Allah bagi siapa saja manusia yang hidup di alam dunia ini berbuat durhaka kepada Allah. Kalau orang-orang kafir, ya jelas sudah kafir. Orang-orang musyrik, ya jelas musyrik. Munafik, ya jelas munafik. Nah, orang ngaku Islam, ngaku beriman, tapi menentang kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang disebut orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah. Mereka mendapatkan ancaman dari Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam kobaran api neraka, dan mereka dibakar di neraka untuk selama-lamanya dan akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Kita kembali ke surah 3. Kita kembali ke surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 28. Jadi la yattakhid, asalnya la yattakhid al mu'minuna. Yattakhid huruf terakhirnya sukun. Menurut aturan ilmu tata bahasa Arab, ketika huruf terakhir sukun, apabila mau diwasolkan, disambungkan pada kalimat sesudahnya atau pada kalimat berikutnya atau pada kalimat yang ada di hadapannya, maka boleh sukunnya diganti dengan harokat kasroh. Jadi asalnya la yattakhid al mu'minuna, kalau diwasol boleh dibaca la yattakhidil mu'minuna. Jadi la-nya la larangan. Jelas dalam ayat ini Allah melarang. Apa larangannya? Yuk kita lihat larangannya apa. Kata Allah la yattakhid, janganlah sekali-kali menjadikan, janganlah sekali-kali mengambil. Dalam kategori menjadikan atau mengambil adalah mendukung. Nah, jadi la yattakhid bisa diartikan janganlah sekali-kali menjadikan, janganlah sekali-kali mengambil, janganlah sekali-kali mendukung. Janganlah sekali-kali bekerja sama. Janganlah sekali-kali berpihak. Sopo al mu'minuna, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini siapapun yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, siapapun yang di hatinya masih ada iman, siapapun yang dirinya mengaku sebagai orang beriman, dalam ayat ini orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah dengan larangan yang sangat keras, menjadikan atau mengambil atau mendukung al-kafirina, terhadap orang-orang kafir. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina auliya'a, menjadi wali-wali. Min dunil mu'minin,
dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Maksudnya, yang dimaksud dalam ayat ini bahwa orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah, yang benar-benar di hatinya masih ada iman, dilarang oleh Allah menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Dilarang oleh Allah menjadikan orang-orang kafir, mengambil orang-orang kafir, mendukung orang-orang kafir sebagai wali. Menurut keterangan dari para ulama mufassirin, para ulama ahli tafsir yang berkompeten di bidang ilmu tafsir Al-Quran, wali dalam ayat ini bisa diartikan teman akrab, bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan penolong, bisa diartikan pelindung. Berarti orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah, dilarang oleh Allah dengan larangan keras, diharamkan oleh Allah menjadikan atau mengambil orang-orang kafir satu sebagai teman akrab. Sekedar kenal silahkan. Dalam urusan muamalah bisnis, perdagangan, sekedar kenal silahkan. Tapi jangan menjadikan mereka sebagai teman akrab kita, dengan meninggalkan saudara-saudara kita sesama orang beriman. Jadi artinya kita lebih akrab kepada orang kafir, tapi kepada orang Islam sendiri dianggap musuh. Nah ini nggak boleh. Kan banyak orang-orang yang seperti itu. Kalau sama orang kafir, akrabnya luar biasa. Tapi kalau sama tetangganya yang sesama agama, kenal pun tidak. Nah, sekarang banyak. Mereka lebih akrab dengan orang-orang kafir. Bahkan mereka mau diajak bekerja sama oleh orang-orang kafir untuk menghancurkan ajaran Islam. Padahal dilarang itu oleh Allah dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 28. Jadi kita dilarang berteman akrab dengan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu musuh-musuhnya Allah. Mereka ingkar kepada Allah. Mereka durhaka kepada Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menentang kepada Allah. Para jamaah, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah dengan larangan yang sangat amat keras. Diharamkan oleh Allah mengambil atau menjadikan atau mendukung orang kafir sebagai pemimpin. Nah, ini larangannya. Jadi kita nggak boleh kalau umpama ada orang kafir yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin di tingkat desa berarti lurah, maupun pemimpin di tingkat kecamatan berarti camat, maupun kalau camat kan langsung ditunjuk oleh bupati ya. Beda dengan lurah, kalau lurah kan dipilih oleh rakyat. Maupun pemimpin di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi ataupun di tingkat pusat nasional. Kalau umpama ada orang kafir mencalonkan diri menjadi pemimpin, nah umat Islam itu orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah, dilarang oleh Allah, diharamkan mendukung, menjadikan, mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Nah kalau umpama kita mendukung, menjadikan, mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, itu artinya kita telah menentang Allah. Dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 28. Berarti seakan-akan itu firman Allah sama kita nggak dihiraukan, nggak digubris. Padahal kita sudah mengatakan bahwa kita beriman kepada Al-Quran. Siapapun yang mengaku dirinya telah beriman kepada Al-Quran, maka Al-Quran harus dijadikan rujukan. Baik atau buruk, halal atau haram, hak atau batil, itu patokannya adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran ini pedoman hidup bagi umat manusia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah sekarang realitanya banyak saudara-saudara kita yang seagama dengan kita tapi malah memusuhi kita. Justru mereka malah akrab, bergaul akrab dengan orang-orang kafir. Banyak nggak kira-kira? Banyak nggak? Banyak itu. Kita jangan menutup mata lah. Buka matamu, buka mata kepalamu, buka mata hatimu, buka pikiranmu. Jangan pura-pura nggak tahu. Jangan menutup mata. Ini realita. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, yuk kita jangan jauh-jauh dari para ulama yang benar-benar ulama yang menjadi pewaris para nabi. Ulama warasatul anbiya, yaitu ulama yang meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Kita jangan sampai kita salah mengikuti ulama. Kalau umpama yang kita ikuti ulamanya ulama hubud dunya, ulama cinta dunia. Ulama kalau sudah di hatinya terkena penyakit hubud dunya wa karahiyatul maut, penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati, ini berbahaya. Oleh karena dia sangat cinta terhadap dunia, dia ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan harta, kekayaan, jabatan, akhirnya dia lupa sampai mengorbankan agamanya sendiri, sampai mencaci maki agamanya sendiri, sampai merusak agamanya sendiri, bahkan sampai memusuhi saudaranya sendiri yang seagama, dan mereka berpihak kepada orang-orang kafir. Ini ulama yang hubud dunya wa karahiyatul maut. Ulama yang seperti ini jangan dideketin, jauhin. Jangan sampai kita salah ngikutin ulama. Kalau bahasa bercanda saja, kalau kita salah mengikuti ulama, yang kita ikuti ternyata ulama-ulamaan, ini bahasa bercanda saja. Saya khawatir nanti kita di akhirat masuk surganya pun surgaan, bukan surga beneran. Ini bahasa bercanda aja. Makanya ikuti ulama yang benar-benar ulama yang istiqomah, ulama yang nggak cinta dunia. Kalau umpamanya ada ulama kemudian didatangi oleh orang-orang kafir, udah kamu nggak usah dakwah, kamu tinggal ngomong pengen apa, 1M 1T, 2M 2T, 3M 3T, 4M 4T, 5M 5T, udah kamu ngomong aja, besok saya kirim uangnya, asal kamu berhenti jangan dakwah, jangan menyebarkan agama Islam. Ini kira-kira kalau ulamanya ulama hubud dunya, mau nggak dia? Pasti mau. Wah 5T, 5 triliun berapa itu 5 triliun kalau dibeliin kerupuk banyak banget itu. Apalagi bikin cendol. Kemudian cendolnya kemudian dari pesawat ditaburkan di atas perumahan Citra. Karena kita kutu cendol ini. Banyak semut. Pasti mau itu. Kayaknya terjadi kesepakatan. Deal, udah. Kamu harus berpihak kepada kami. Kalau kami inginkan A, kamu jalankan A. Kami inginkan B, kamu jalankan B. Walaupun itu bertentangan dengan agamamu, kamu sudah saya beli 5T. Udah, kamu milik kami. Udah. Itu ulama hubud dunya. Cinta dunia sampai rela mengorbankan agama. Tapi kalau ulamanya istiqomah, ulamanya benar-benar ulama yang warasatul anbiya, yang menjadi pewaris para nabi, yang meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah dalam menegakkan ajaran Islam di muka bumi, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ulamanya istiqomah, lurus. Dia nggak mau pasti. Rasulullah juga dulu pernah ditanya begitu. Rasulullah pernah, beliau melalui Abu Thalib atas perintah dari dedengkot kafir Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Walid. Hei Abu Thalib, kamu kan termasuk orang yang dekat dengan Muhammad. Coba sampaikan ke Muhammad, bilang ke dia pengen apa? Pengen harta, pengen wanita, pengen jabatan? Bilang, asalkan dia berhenti dakwah Islam.
Disampaikan Abu Thalib. Disampaikan oleh Abu Thalib apa yang diinginkan oleh orang kafir. Apa jawab Rasul? Wahai Abu Thalib, pamanku, seandainya bulan diletakkan di tangan kananku, matahari diletakkan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan ajaran Islam. Coba kalau umpama nih, matahari diletakkan di tangan kita, panas nggak tuh? Panas. Bukan panas lagi, habis tangan kita, kebakar. Hangus. Para jamaah, Rasul juga pernah taruh gitu. Bahkan Rasulullah pernah orang kafir, Muhammad, udah aja kita terorasi yuk. Jadi hari ini kami menyembah Tuhanmu Allah, tapi besok giliran kamu menyembah Tuhan kami. Diajak toleransi begitu. Akhirnya turun wahyu Allah yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan olehmu, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu pun hei orang-orang kafir tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Terus wala ana abidum ma'abatum, dan aku bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah. Dan aku bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Itu pernah Rasulullah oleh orang kafir diajak seperti itu, diajak toleransi. Jadi hari ini Rasulullah nyembah Tuhan mereka, nanti besok giliran mereka nyembah Tuhan kita. Itu bukan toleransi, itu masalah akidah, masalah keyakinan, itu masing-masing. Nah, sekarang banyak orang-orang yang gagal paham dalam masalah toleransi. Akhirnya yang terjadi bukan toleransi, yang terjadi akhirnya toloransi. Toleransi kan mirip-mirip dikit. Toleransi dengan toleransi mirip-mirip dikit lah. Nah, biar bedanya agak jelas, jangan toleransi atau begoransi atau bloonransi. Nah, nggak boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi kata Nabi, ada dua golongan, apabila dua golongan tersebut baik, maka akan menjadi baik pula kehidupan umat manusia, dan apabila dua golongan tersebut rusak, maka akan menjadi rusak pula kehidupan umat manusia. Dua golongan tersebut adalah al-ulama'u wal umara, yaitu para ulama dan para penguasa. Ya, kita berdoa kepada Allah. Apabila umpama, ya ini saya bahasanya bahasa halus nih, pakai apabila umpama. Apabila misalnya jikalau seandainya umpama apabila jikalau gitu ya. Apabila umpama ya ulama-ulama kita banyak yang hubud